Saat ini kita berada di sebuah situs, yaitu temuan situs yang terpendam di dalam tanah yang dinamai dengan situs Liangan. Situs Liangan adalah kawasan pemukiman yang mencakup sisa-sisa bangunan, jalan, sawah, ladang, serta berbagai artefak yang berlokasi di Dusun Liangan, Desa Purbasari, Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah. Tapak ini hingga tahun 2020 memiliki luas 4 hektar dan mungkin akan meluas, terletak di lereng timur Gunung Sindoro. Meskipun laporan penemuan artefak di sini telah ada sebelumnya, secara resmi penemuan situs ini diumumkan sekitar pada tahun 2008 yang lalu. Penggalian arkeolog dilakukan setelah kegiatan penambangan pasir. Di tapak tersebut melaporkan penemuan struktur bangunan. Penemuan pertama berupa talut, yoni, arca, dan batu-batu candi. Penemuan selanjutnya sebuah bangunan candi yang tinggal bagian kaki dan di atasnya terdapat sebuah yoni yang unik. Candi ini dinamakan dengan Candi Liangan. Dan kita lihat ini adalah bagian daripada temuan-temuan candi yang ada di situs ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Kali ini kita berada di area Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kita akan menuju sebuah temuan situs yang terpendam di dalam tanah ratusan tahun yang lalu hingga diekskavasi tahun sekitar 2008. Situs ini sangat luas sekali sehingga membuat penasaran kami untuk mengunjunginya dan berada di area wilayah sekitar Gunung Sindoro di Temanggung, Jawa Tengah. Situs Liangan ini adalah kawasan pemukiman yang mencakup sisa-sisa bangunan, jalan, sawah, ladang, serta berbagai artefak yang berlokasi di Dusun Liangan, Desa Purbasari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Tapak ini hingga tahun 2020 kemarin memiliki luas 4 hektar dan mungkin akan meluas, terletak di lereng timur Gunung Sindoro. Meskipun laporan penemuan artefak di sini telah ada sebelumnya, secara resmi penemuan situs ini diumumkan pada tahun 2008. Penggalian arkeolog dilakukan setelah kegiatan penambangan pasir. Di tapak tersebut melaporkan penemuan struktur bangunan. Penemuan pertama berupa talut, yoni, arca, dan batu-batu candi. Penemuan candi selanjutnya sebuah bangunan candi yang tinggal bagian kaki dan di atasnya terdapat sebuah yoni yang unik. Candi ini dinamakan dengan Candi Liangan. Penelitian dan penggalian lebih lanjut dilakukan Balai Arkeolog Yogyakarta pada 2010 dan 2011, menyimpulkan bahwa situs tersebut bukan merupakan candi besar tetapi sebuah perdusunan dari masa Mataram kuno. Berdasarkan gambaran hasil survei penjajakan, Balai Arkeolog Yogyakarta menyimpulkan bahwa situs Liangan merupakan situs dengan karakter kompleks, indikasi sebagai situs pemukiman, situs ritual, sekaligus situs pertanian. Situs Liangan memiliki kekhasan yang tidak ditemukan pada situs temuan lainnya. Dari masa Hindu di Jawa, di situs ini ditemukan sisa-sisa kayu dan bijian serealia yang hangus. Penggalian lanjutan menemukan struktur saluran kuno yang diduga telah dibangun pada masa pra-Hindu. Keberadaan situs Liangan pertama kali terungkap memang pada tahun 2008. Waktu itu sejak sejumlah penambang pasir dan batu menemukan sejumlah benda kuno dan batu bekas bangunan candi itu merupakan warisan peradaban di masa lalu. Namun, ada seorang warga yang mengerti tentang artinya penemuan itu. Daripada dijual, dia memilih menyimpan sendiri benda-benda itu
agar tidak rusak dan dicuri. Awalnya saya menemukan patung-patung berjumlah 10, tapi ada juga sebenarnya sudah dicuri orang, ungkap salah seorang warga. Setelah Balai Arkeologi Jawa Tengah dan DIY melakukan penelitian di sana, terungkap bahwa tempat itu dulunya merupakan bekas pemukiman kuno yang telah berusia 1000 tahun. Hingga akhirnya tempat itu terkubur oleh muntahan lahar Gunung Sindoro yang meletus besar pada abad ke-11. Situs Liangan merupakan tempat peninggalan kuno yang terlengkap. Selain batu-batuan candi, di sana ternyata juga ditemukan peninggalan lain seperti sisa bangunan, tempat peribadatan, potongan bangunan, sisa tempat tinggal, dan benda perkakas rumah tangga. Situs Liangan menjadi sangat menarik karena komponennya banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah adanya bekas prasarana jalan. Itu baru ditemukan di Liangan dan sebelumnya di situs Ratu Boko. Tapi yang di situs Ratu Boko itu tidak sebagus yang ada di Liangan. Kehidupan masyarakat di pemukiman kuno itu terus berjalan hingga meletusnya Gunung Sindoro pada abad ke-11. Pada waktu itu, masyarakat Liangan kuno diperkirakan telah memiliki pengetahuan tentang mitigasi bencana. Sehingga sebelumnya gunung itu meletus, mereka telah menyelamatkan diri mereka, harta dan hewan ternak mereka untuk mengungsi ke daerah lain. Mereka sudah mengungsi sebelum meletusan karena mestinya kalau mereka ikut tertimbun, kita bisa menemukan tulang-tulang korban dari letusan. Lalu ada pula bekas bangunan rusak yang diperbaiki dengan bahan yang agak berbeda. Itu kemungkinan rusak karena bencana, jadi harus diperbaiki lagi dan lagi. Selain penemuan batuan candi dan bekas pemukiman, temuan lain yang paling banyak ditemukan di situs Liangan adalah perkakas rumah tangga. Benda-benda perkakas yang ditemukan di sana terbuat dari bahan yang bermacam-macam. Ada yang dari tanah liat, ada yang dari keramik, logam, batu, dan serat kain. Bahkan keramik-keramik yang ditemukan di sana diyakini ilmuwan berasal dari negeri Cina pada masa dinasti Tang. Beberapa perkakas yang kita temukan itu merupakan alat memasak seperti periuk, pecahan tungku. Selain itu ada pula mangkok, kendi, dan lain sebagainya. Selain bekas pemukiman, di tempat ini juga ditemukan bekas lahan pertanian kuno. Temuan itu didasarkan pada jejak-jejak yang ditemukan meliputi bentuk lahan, sistem pengairan, peralatan pertanian, dan temuan-temuan tumbuhan dan bahan panganan dalam bentuk arang. Selain itu, di sini juga ada yoni pipih bundar berdiameter 2 meter yang berperan sebagai jantung pertanian kuno. Karena berada di tempat yang paling tinggi, yoni itu juga diduga sebagai pusat tempat upacara sebelum bertani. Lahan pertanian itu kita temukan dalam bentuk gundukan memanjang, di atasnya nanti ditanam-tanami. Waktu itu ekskavasi ketemu fitur itu, bahkan cap-cap bekas tanamannya juga ketemu. Keberadaan perkampungan kuno di situs Liangan kerap dikaitkan oleh para ilmuwan arkeolog dengan isi prasasti rukam yang ditemukan di Parakan, Temanggung yang berasal dari zaman Mataram kuno. Hanya saja dalam prasasti itu tidak menyebutkan nama gunung yang meletus serta nama desa yang rusak. Selain itu, lokasi situs Liangan yang berada di Temanggung dinilai masih dekat dengan pusat kerajaan Mataram kuno yang berada di Magelang. Dan kita lihat, inilah sisa-sisa daripada bangunan yang terkubur ribuan tahun, kurang lebih 1000 tahun ya. Dan kini setelah diekskavasi, batu-batuan andesit telah terbuka lebar dan terlihat nampak sangat indah. Kita harus berbangga sebagai generasi penerus bangsa karena punya leluhur yang sanggup membangun sebuah bangunan era tempo dulu yang jika kita lihat atau kita pikir secara akal, dengan cara apa dulu leluhur kita membangun bangunan hingga memecah batu-batuan andesit hingga terbentuk sedemikian rupa. Saya kira dulu leluhur kita sudah cerdas dan sangat pintar dalam segi pembangunan.
Sehingga bangunan-bangunan itu meskipun usia ribuan tahun sampai saat ini masih terlihat utuh, dan kita lihat keindahan bangunan-bangunan yang telah dibangun oleh leluhur-leluhur kita terdahulu. Dan inilah bagian bangunan yang berada di situs Liangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Tempat ini memang berada di timur daripada Gunung Sindoro, yang dimana gunung itu terlihat nampak cantik jika dilihat dari kejauhan. Dan tatanan batu andesit ini seperti tempat untuk melakukan meditasi, dan di atasnya terdapat lebih tinggi, dan ini adalah tembok bangunan ya, yang masih utuh setelah diekskavasi dari kedalaman beberapa meter di dalam tanah, dan terlihat nampak tembok bangunan yang sangat panjang dan sangat utuh. Dan ini adalah beberapa bangunan-bangunan yang lain ditemukan di area temuan Candi Situs Liangan. Apapun yang terjadi, ini semuanya tinggallah tersisa puing-puing bangunan ini sebagai saksi bahwa peradaban Nusantara sangat istimewa dan sangat jelas keberadaannya. Dan beberapa gerabah yang ditemukan di tempat ini kita lihat di depan kita ini, teman-teman ya. Ini adalah gerabah-gerabah temuan yang berada di situs Liangan. Pecahan-pecahan tembikar ditemukan seperti mangkok, kendi, dan beberapa temuan-temuan yang lain di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan informasi yang saya sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.